Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi untuk yang materi berikutnya terkait dengan persamaan diferensial orde yang kedua, yaitu persamaan dari Euler-Cauchy ya, persamaan diferensial orde 2 Euler-Cauchy. Dapat saya lihat di situ bentuk umumnya. Jadi ini dia bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya adalah ada di situ x kuadrat ya, x kuadrat. Jadi itu yang membedakannya dengan persamaan diferensial yang sebelumnya yang dengan koefisien konstan itu. Kalau yang Euler-Cauchy itu dia ada x kuadrat, y double action, actionnya ini menunjukkan dia orde kedua itu ya, ditambah dengan ax. Jadi di sini x kuadrat, di sini dia ax. Di sini kuadrat ya. Di sini dia kuadrat ya, di sini ax. Jadi pangkatnya 1 kalau di sini ya. Y aksen ditambah B Y sama dengan 0. Jadi dia Rx-nya juga sama dengan 0 ya. Dari sini kita A dan B ya. A dan B juga merupakan konstanta ya, sama seperti yang sebelumnya, dia juga merupakan konstanta. Jadi A dan B-nya itu dia konstanta. Faktor berubahnya ya tetap variabelnya adalah X dan Y ya. Dalam hal ini kita kan mau mencari fungsinya ini kan, fungsi Y-nya ini kan. Berapa dia nanti fungsi Y-nya terhadap X. Bentar ya. Oke, maaf, kita lanjutkan lagi. Jadi A dan B itu dia merupakan suatu konstanta ya. Yang ini bentuk yang ini ya, bentuk yang ini nih. Bentuk yang ini dinamakan adalah bentuk umum ya, bentuk umum dari persamaan Euler-Cauchy ya, persamaan diferensial biasa orde kedua Euler-Cauchy. Kemudian untuk basis jawabannya ya, untuk basis jawabannya seperti kalau yang kemarin itu kita memisalkan Y-nya itu sama dengan, kalau untuk yang koefisien konstan itu kita memisalkan dia Y sama dengan E lambda X gitu ya, E lambda X. Kalau di sini kita memisalkannya dia Y sama dengan X berpangkat M gitu ya. Jadi di sini pemisalannya YX-nya itu adalah solusinya Y sama dengan X berpangkat M. Yang ini dia. Jadi pemisalannya Y sama dengan X berpangkat M.
Di hasilnya adalah kalau yang sebelumnya itu Y sama dengan E pangkat lambda X ya penyelesaiannya. Kalau ini dia Y sama dengan X berpangkat M. Nah, jadi nanti semua yang ada Y-nya ini, ya ada Y-nya ini, Y aksen, Y double aksen, nanti diganti dengan persamaan. Nah, sehingga kita turunkan untuk Y aksennya dia berapa gitu ya. Untuk Y aksen. Y aksennya berapa gitu. Tinggal kita turunkan ya. Turunkan M X M dikurang 1 ya. Y double aksennya berapa? Ya, M dikali M dikurang 1 X pangkat M dikurang 2 lagi ya. Kurang 1 kurang 2. Nah, makanya ini dia. Nah, ini untuk Y aksen. Ini untuk Y double aksen. Nah, kemudian yang dalam persamaan bentuk umumnya ini diganti yang Y double aksen, Y aksen, dan Y-nya ini dengan fungsi yang ini ya, dengan Y yang ini semua. Sehingga nanti didapatkanlah dia suatu persamaan seperti ini ya. Kita substitusi dia semua yang di atas ini disubstitusi ke bawah ya. Sehingga didapatkanlah persamaan seperti ini. Y double aksen diganti dengan M dikali M kurang 1 X pangkat M kurang 2 ya. Tinggal kita substitusi semua. Jadi dari sini, dari persamaan ini, X kuadrat M X kuadrat ya, M dikali M berarti M kuadrat dari persamaan ini ya. Persamaan yang ini kan sudah ada di atas kan. Ya, semua dulu. Ya. Dari persamaan ini ya, dari persamaan ini. Kemudian kita tarik ke bawah ya. Di X kuadrat M dikali M kuadrat ya. M kuadrat X kuadrat kurung berarti X dikurang X kuadrat dikali M ya, dikurang M dikali min 1 min M berarti min X kuadrat M ya, tutup kurung dikali dia dengan X berpangkat M kurang 2 ya. Boleh juga kita pisah X berpangkat M, X berpangkat min 2. Ya, jadi ini dia boleh kita pisah juga yang ini. X berpangkat M, X berpangkat min 2. Ya. X berpangkat min 2. Kemudian ditambah dengan A dikali X M X berpangkat M X berpangkat min 1 ya, ditambah B X berpangkat M sama dengan 0 ya. Kemudian yang ini bisa kita hilangkan ya, X berpangkat min 2 kita tarik keluar, X berpangkat 2 ya kita tarik keluar, X kuadrat tinggal dalamnya lagi M kuadrat dikurang M ya. Kemudian ini X berpangkat M, kita pindahkan aja ke depan dia. X berpangkat M, X berpangkat min 2. X berpangkat M dikali X berpangkat min 2. Ya, X berpangkat M. Ini X min 2, X pangkat 2, jadi
hilang ya. Tambah AX. Ya, berarti bisa ditarik keluar A. Ini jadi hilang nih X dengan X min 1. Jadi hilang, berarti tinggal AM X berpangkat M ditambah B X berpangkat M sama dengan 0 ya. Kemudian X berpangkat M, ya X berpangkat M, jadi kita pindah ke atas. Ya. X berpangkat M kita tarik keluar, tinggal lagi dia M kuadrat dikurang M kuadrat dikurang M, ditambah AM, ditambah B, sama dengan 0 ya. X berpangkat M. Kemudian X berpangkat M kita pindah ke sebelah. Jadi dia hilang dia jadinya ya. 0 dibagi X berpangkat M. Jadi hilang. Sehingga dia tinggal sekarang M kuadrat dikurang. M kuadrat dikurang. Ini bisa digabung ya. Sama-sama M. Berarti dia menjadi M. A dikurang 1 ya. Ini ditambah M kuadrat ditambah M. A dikurang 1 ditambah B sama dengan 0. Ya, makanya dia menjadi seperti ini. M kuadrat ditambah M. A kurang 1 sama dia dengan yang di bawah ini. Ya, sama dia dengan yang ini. M kuadrat ditambah A kurang 1 dikali M tambah B. Ya. Dari situ datangnya dia. Bagian yang ini itu dinamakan dia dengan persamaan karakteristiknya atau persamaan akselerinya ya. Jadi dia bagian apa karakteristik dari persamaan yang di atas. Kalau yang Y sama dengan X pangkat M itu dinamakan dengan basis jawaban ya. Ini basis jawabannya. Dasar untuk jawabannya, basis jawab. Kalau yang atas ini adalah bentuk umum ya, bentuk umumnya. Kalau yang di sini akseleri, persamaan akseleri ini ada di sini. Persamaan akseleri atau persamaan karakteristiknya ya. Karakteristik padat ini. Oke. Ini kita hapus ya, dari mana datangnya. Ini dia Bapak jelaskan penurunannya. Kemudian dari sini dia sudah dalam bentuk persamaan persamaan apa ini? M kuadrat ditambah A kurang 1 dikali M ditambah B sama dengan 0. Fajar? Persamaan kuadrat, Pak. Oh iya ya. Jawab ya. Nah, jadi dia sudah dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi kalau sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, bisa kita selesaikan dengan rumus penyelesaian persamaan kuadrat. Ya. Jadi nanti dia juga akan mempunyai 3 solusi ya. 3 solusi. Yang pertama solusinya adalah dia, ini ada di sini nih, real different root. Nah, jadi dia akan mempunyai 2 akar real dengan nilai yang berbeda ya. Jadi, kapan itu terjadi? Ketika apa? Kapan itu terjadi? Sebuah akar mempunyai 2 bilangan real yang berbeda. Ketika apa? 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 Diskriminan lebih dari 1, lebih dari 0. Ya, jadi kita tulis lagi jika
Ya, ini ya. Jika diskriminannya besar dari 0, maka dia mempunyai 2 akar real, ya, 2 akar real yang berbeda, ya. Nah, jadi nanti dia mempunyai 2 akar real yang berbeda. Dan jadi dia mempunyai 2 akar real yang berbeda. Jika seandainya nanti dia diskriminannya ini sama dengan 0, maka dia mempunyai 2 akar yang sama, ya. 2 akar yang sama. Jika diskriminannya kecil dari 0, maka dia mempunyai 2 akar yang akarnya gimana? Imajiner. Imajiner, Pak. Ini 2 akar imajiner. Baik, kita lihat basis jawabannya itu kira-kira seperti apa, ya. Dari mirip dia dengan yang dengan yang kemarin. Jadi kita bisa saja sebetulnya mengambil penyelesaian, membuat perbandingan, ya, dengan yang sebelumnya. Nah, ini dapat saudara lihat di sini. Jadi kalau seandainya dia mempunyai 2 akar yang berbeda seperti ini, ya. 2 akar yang berbeda seperti ini. Seperti ini. Maka dia nanti bisa digabung menjadi ini, ya, YC1XM1 ditambah C2XM2, ya. Jadi rumusnya M12, maka nanti kita akan mencari M, kan, dari persamaan kuadrat ini. Nah, M12 min apa di situ? Min apa? Fajar M? Ya, Pak. Apa rumusnya di sini untuk mencari akar M-nya ini dari persamaan kuadrat ini? M12 sama dengan min apa? Berlin Sucipto Panjaitan. Apa rumusnya? Min apa? Ya, Pak. Apa rumusnya untuk menentukan akarnya ini? Berlin Sucipto Panjaitan. Iya, Pak. Apa rumusnya? Rumus umum untuk persamaan kuadrat untuk menentukan akarnya. Apa rumusnya? Halo.
Kamu nggak tahu? Berlin? Kenapa diam? Ripaldiana Seta? Rivaldiana Seta? Apa rumusnya ini untuk mencari Ya, akar? Pak. Apa rumus untuk mencari akar persamaan kuadrat? Persamaan kuadratnya ini. Ya, yang ini. Apa rumus untuk mencari akarnya? Persamaan kuadratnya dalam bentuk M. Jadi akan kita cari adalah M. M1 dan M2. Min M plus min A plus akar A pangkat 2 min 4 AB per 2A, Pak. Apa tadi? Min A plus min A plus min akar A pangkat 2 min 4 AB per 2, Pak. 2A. Min akar 4AB per 2A. Ya, Pak. Min A apa tadi lagi? Min A plus min akar A pangkat 2, Pak. Akar A pangkat 2. Apa lagi? Dikurang min 4 AB per 2A. Min 4 AB per 2A. Ya, Pak. Persamaan kuadratnya yang ini ya. Persamaan kuadratnya yang ini. Persamaan kuadratnya. Saudara, mana persamaan kuadratnya yang mana? Saudara lihat dari mana persamaan kuadratnya? Lihat dari Google. Persamaan kuadratnya yang ini, yang di bawah ini ya, yang ini ya. Nah, itu kan persamaan dasarnya mungkin saudara yang menggunakan apa? X itu ya, X1, X2, mungkin lihat dari Google gitu. Siapa yang tahu apa rumusnya? Padahal di sini udah ada rumusnya itu. Nah, Dina, Pak. Ya. Yang nyari ini kan Pak, akar M-nya kan Pak. Akar dari M-nya. Ya, dari persamaan yang ini. Itu negatif A-1M plus B, Pak. Min B, Pak. A min 1 Min 1 M min B. N min B. M min B, Pak. M min B. M min B yang min B gitu. Iya. Min B. B ya? Iya, Pak, B. Yang lain persamaan kuadratnya ini ya, yang bawah ya. Yang ini, yang ini. Yang lain ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Dani Rizky. Jadi M1,2 sama dengan min dalam kurung A kurang 1 plus minus akar A min 1 kuadrat plus 4B. Plus minus akar, apa lagi? B itu diganti jadi A kurang 1, Pak. A kurang 1 kuadrat. A kurang 1 kuadrat ya. Apa lagi? Dikurang 4 kali 1 kali B. Ya, 4B. 4B jadi, Pak. Per 2. Per 2. Nah, jadi ini dia ya. Jadi min A kurang 1 plus minus akar dari A kurang 1 kuadrat min 4B per 2 ya. Jadi ini adalah rumus umumnya. Nah, jadi kalau seandainya dia besar dari 0, yang ini, yang diskriminan ini. Nah, sekarang yang diskriminannya kan A kurang 1 kuadrat dikurang 4B ya. Nah, ini diskriminannya. Jadi saudara itu cuma cari A-nya berapa, B-nya berapa, ya,
dapat nanti diskriminan kan. Kemudian nanti dari sini dapat nilai M1 dan M2. Jika dia sama, jika dia besar ini dari 0 seperti tadi, maka solusinya adalah Y-nya itu adalah Y1 ditambah Y2 atau C1XM1. Jadi nanti kan dapat dan C2XM2 ya. Ini adalah solusinya untuk yang jika dia diskriminannya ini dia besar dari 0 ya. Nah, ini solusinya. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia diskriminannya itu sama dengan 0? Jadi mirip juga dengan yang sebelumnya ya. Jadi dia M-nya tentu kalau seandainya dia sama dengan 0, maka M-nya akan menjadi M-nya jika dia diskriminannya itu diskriminan sama dengan 0, berarti persamaannya dia akan menjadi M12 sama dengan ini aja berarti ya. Dia akan menjadi min A kurang 1 per 2. Ya. Cuma ini aja dia jadinya. Karena dia diskriminannya sama dengan 0 atau sama dengan 1 dikurang A per 2 ya. Nah, inilah M-nya. M1 dan M2-nya. Jadi dia sama karena karena dia sama dengan 0. Sedangkan untuk solusinya dia Y-nya ketika dia sudah digabung ya. Ini dapat setelah lihat di sini, maka dia akan menjadi seperti ini. Jika seandainya double root, maka dia akan menjadi seperti ini dia. Y-nya. C1 ditambah C2 ln X dikali dengan X berpangkat M ya. Ini dia solusinya. Y-nya nanti dia menjadi C1 tambah C2 ln X dikali dengan X berpangkat M. Jadi M-nya adalah yang ini ya. 1 dikurang A per 2 ya. Jadi M-nya. Jadi dia dalam bentuk M saja lagi ya. Yang M12 ini. Karena nilainya dia sama ya. Kemudian ini untuk solusi jika diskriminan sama dengan 0. Kemudian bagaimana kalau seandainya diskriminannya itu dia kecil dari 0, maka dia akan imajiner ya. Imajiner, maka M12 sama dengan min A kurang 1 ya. Min A kurang 1 plus minus imajiner. Ada imajinernya di sini, akar dari A kurang 1 kuadrat ya tambah min 4B ya. Min 4B per 2 ya. Jadi ini dia. Kalau seandainya dia imajiner, harus saudara tambahkan di sini imajinernya I. Itu sama dengan dia akar min 1 ya. Untuk solusinya, kita langsung saja lihat solusinya.
Untuk solusinya dapat saudara lihat di sini. Ya, bisa kita selesaikan ini masing-masing. Sorry, ada gitu. Ya, Bapak kerjakan sedikit. Ya kita lanjutkan untuk M1 ya. Nanti kita akan mendapatkan juga suatu solusi ya. Di mana M1-nya tentu dia sini nggak ada dibuatnya bentuk umumnya ya. Kita akan buat bentuk umumnya. Jadi di sini M1 sama dengan min A. Kita keluarkan aja ya yang ini, kita jadikan dia 1, berarti 1 dikurang A ya. Nah, kita tambah, berarti kalau M1-nya dia yang tambahnya I, berarti di sini dia I akar dari diskriminan. Diskriminan ya, akar dari diskriminannya ya, akar dari diskriminan, akar dari diskriminan ya, akar diskriminan. Kemudian ini dibagi 2 ya, ini juga dibagi 2 ya. Akar dari diskriminan dibagi 2. Kemudian dari situ berarti ini M-nya ya, M1. Berarti kalau M2-nya nanti tentu dia menjadi M2 menjadi ini sama ya, berarti 1 dikurang A per 2 minus, jadi dia minus lagi I akar D per 2 ya. Jadi sama prinsipnya seperti yang kemarin, yang bagian akar D per 2 ini bisa kita buat dia dalam bentuk omega ya, dalam bentuk omega. Kemudian solusinya karena dia menggunakan I ini, nah, sebetulnya nanti saudara belajarnya di Matek 2 ya. Matek 2 bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan yang dalam bentuk imajiner gitu ya. Tapi di sini Bapak akan mencoba untuk menjelaskan. Jadi saudara sudah mempelajari ini sebetulnya Matek 2 karena di sini ada
imajiner ya. Nah, dari mana datangnya dia cos dan sin-nya itu? Dari mana datang cos dan sin-nya pada persamaan ini? Ya, pada persamaan untuk solusi dari jika seandainya dia diskriminannya kecil dari 0 dan mengandung bilangan imajiner ya. Kita akan mencoba untuk menyelesaikan. Dari ini M1 kita masukkan aja salah satunya dulu, misalkan ini M1 ya. Hapus semua dulu ya. Ini saja. Atas ya. Yang atas. Oke. M1 kita masukkan M1 ya, dari mana dia datangnya. Jadi tadi kan solusinya adalah Y sama dengan X berpangkat M ya. Nah, kita masukkan salah satunya M1 dulu. Y sama dengan X berpangkat berarti Y1 ya. M1 1 dikurang A per 2. Nah, jadi kita pisah dia. Nanti bisa kita pisah ini M1-nya kan ada 2, ada yang 1 di 1 kurang A dan 1 akar determinan per 2 ya. Jadi kita positif. Jadi dia positif berarti X pangkat I akar diskriminan per 2 ya. Dari sini hapus dulu supaya bisa, tadi kan sudah tersimpan dia ini karena ini Bapak record ya. Jadi, kalau seandainya diulang ini sudah akan bisa melihat lagi. Coba mau menunjukkan ini dari mana datangnya ya. Kemudian dari sini Y1 jika dia X berpangkat suatu bilangan imajiner ya, dia mengandung imajiner, itu dia dapat diuraikan nanti menjadi menjadi bentuk bentuk eksponensial ya. Nah, jadi X berpangkat I akar D per 2 ini bisa kita rubah dia menjadi bentuk eksponensial ya. Menjadi bentuk eksponensial di mana X berpangkat misalkan ya X ya, misalkan X berpangkat seperti yang contoh ini aja lah ya. Nah, ini ada di sini X berpangkat 4i ya. Nah, X berpangkat 4i ini dapat kita rubah dia menjadi bentuk eksponensial, tetapi di dalamnya ada ln ya. Jadi dia menjadi E berpangkat ln X ln ini merubah bentuk X ini supaya dia dalam bentuk eksponensial ya. Supaya dia bisa kita analisis nanti menggunakan cos itu menjadi 4i seperti ini ya. X. Kemudian kalau kita rubah dia 4 berpangkat I ini menjadi akar D per 2, kita buat di sini. Jadi nanti kita akan mendapatkan suatu persamaan umum ya. X ini kita rubah dia menjadi akar D per 2 I ya. Maka dia akan menjadi E berpangkat eksponensial berpangkat ln X
di sininya dia menjadi berarti E berpangkat ln X akar D I per 2. Nah, dia akan dalam bentuk seperti ini. Kemudian, persamaan eksponensial E berpangkat ln X akar D per 2 ini dia dapat kita kita selesaikan karena dia mengandung imajiner. Ya, bilangan yang mengandung imajiner, bentuk eksponensialnya ini, ya kalau misalkan seperti ini, ya, E berpangkat 4i, E berpangkat 4i. Kalau kita merubah dia menjadi namanya bilangan kompleks ya. Ini adalah bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial. Kalau kita mau merubah dia menjadi bilangan kompleks yang dalam bentuk sudut atau istilah bilang kompleksnya itu dia dalam bentuk lupa ini, dalam bentuk sudut ya. Jadi kita rubah yang ini adalah sebagai sudutnya. Jadi dia bisa kita rubah menjadi cos 4i ditambah cos 4 ya ditambah i sin 4. Jadi dirubah dia dalam bentuk sudut ya. Persamaan eksponensial ini kalau dalam bilangan kompleks, bilangan kompleks itu ada dia mengandung bilangan real, ada mengandung bilangan imajiner. Jadi yang bentuk yang di atas dapat juga kita rubah mirip dengan yang di bawah ini ya. Dengan yang di bawah dapat kita rubah dia menjadi berarti cos ln X dikali dengan cos ln X dikali dengan akar D ya, akar D per 2 ditambah I sin, ini kita tutup kurung aja ya, tutup kurung, sin ln X akar D per 2 ya, akar D per 2. Jadi kira-kira inilah solusi umum untuk bagian yang M1-nya saja. Ini baru bagian M1 ya. Kemudian karena dia ini solusi umum, tentu ada di sini konstantanya ya, konstanta yang seperti kita mengintegral itu ada konstanta C gitu ya. Kalau di sini nanti kita masukkan konstantanya adalah seperti yang ini A dan B. Tapi sebelum di sini kita akan lihat dulu ya. Ini karena dia terpisah, ini nanti bisa kita tarik ke depan ini. Akar D per 2-nya itu. Jadi nanti bisa kita tarik ke depannya. Baik, ini baru bagian yang M1. Nanti dia kan solusinya ada 2. Ya. Y1 dan Y2. Berarti ada M1 dan M2 ya. Jadi untuk yang Y2 kita ambil yang ini saja. Untuk yang Y2 berarti di sini dia Y2 ya. Kita rubah aja yang ini. Y2 berarti di sini dia M1 menjadi M2. Yang berbeda di sini apa? Yang berbeda cuma Y2 berarti di sini dia X. Yang ini dia positif ya.
Nah, kalau sekarang karena dia M2 tadi kan dia negatif ya, berarti di sini dia menjadi negatif ya. X pangkat min, ya min I akar D kurang 2. Nah, di sini dia juga menjadi negatif, di sini juga menjadi negatif. Berarti di sini dia menjadi negatif ya. Cuma itu saja bedanya. Di sini dia menjadi negatif. Kemudian tadi kan dia kita jumlahkan, Y-nya itu adalah Y1 ditambah Y2 ya. Y1 tambah Y2 untuk yang begini. Sehingga nanti bisa kita kita lakukan eliminasi ya. Eliminasi. Kita bisa lakukan susi. Jadi masing-masingnya ini antara cos dan sin-nya ini ya. Yang tadi kan juga dapatnya cos dan sin. Jadi nanti bisa kita gabung seperti yang ini. Yang ini ya. Digabungnya kan. Gabung. Masing-masing masing-masing nanti dia punya solusi punya solusi yang ada solusi yang di cos, ada solusi bagian sin-nya nanti. Jadi nanti kalau seandainya ini kita kurangkan seperti yang ini ya. Nah, ini misalkan XM1, XM2. Jadi kalau seandainya ini kita gabung ya, kita gabung dia. Solusi untuk bagian cos artinya ini kita kurangkan, maka ini akan hilang ya. Maka dia akan menjadi seperti ini dia. X 2 cos 4 ln X. Kemudian kalau seandainya bagian cosnya yang yang kita eliminasi, maka dia akan kita dapatkan solusi untuk sin-nya adalah X. Ya, kalau di sini berarti ini kan sudah ada angka, berarti dia 1 kurang A per 2 ya, 1 kurang A per 2 sin 4 ln X. Nah, jadi berdasarkan dari ini kita dapat membuat sebuah solusi yaitu Y sama dengan X berpangkat 1 dikurang A per 2 ya. Dikali dengan A cos ya, A cos akar D per 2 ln X ditambah B sin ya akar D per 2 ln X ya. Oke, ln X. Yang pasti ininya sama ini ya, yang ini dengan yang ini sama dia. Akar D per 2 ln X, di sini juga akar per 2 ln X. Jadi kira-kira seperti ini solusi umumnya ya. Kalau ini kan dia tidak dalam bentuk solusi umum ini. Dalam bentuk solusi yang sudah ada angkanya. Jadi kira-kira kalau seandainya ini kita konversikan, maka dia akan kira-kira seperti ini dia. Y sama dengan X pangkat 1 dikurang A dibagi 2 dikali dengan A cos akar diskriminan per 2 ln X ditambah B sin akar diskriminan per 2 ln X ya. Kira-kira seperti itu. Baik, coba kita lihat apakah di sini ada ditulis solusi umum. Nggak ada ya, beda dengan yang sebelumnya dia ada solusi umumnya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini yang paling penting, yang paling bawah ini ya. Ini yang paling penting ini. Ini adalah proses untuk penyelesaiannya dari mana dia datangnya ya. Tapi yang
yang harus saudara ketahui itu adalah yang paling bawah ini. Nah, ini yang paling penting. Jadi nanti ketika saudara melakukan proses penghitungan, ya, jadi tidak perlu ini lagi ya, tidak perlu apa namanya, tidak perlu akar D per 2 ln X untuk kurung besar ya. Nah, jadi ini adalah solusinya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk solusi yang bagian jika seandainya diskriminan besar dari 0, sudah ada ya. Diskriminannya kecil dari 0, nah ini dia, ya, imajiner. Kemudian jika diskriminannya sama dengan 0, tadi sudah ada, di buku juga ada. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Atau saudara mau menyelesaikan yang ini, yang akar D-nya ini, akar diskriminan. Mungkin mau diselesaikan ya. Jadinya apa dia kalau seandainya dia kan 1 dikurang A, kemudian dikuadratkan. Setengahnya bisa dimasukkan ke dalam ya, jadi 1/4 gitu ya. Halo? Kenapa nih diam? Ya, Pak. Suara Bapak nggak terdengar. Dengar, Pak. Ada yang mau Dengar. ditanyakan? Pak. Cukup jelas? Coba kita lihat satu contoh soal ya, yang nomor berapa ini? Nomor 2 ini, kita lihat ya. Di 2.5 ini. X kuadrat Y double aksen min 20 Y sama dengan 0 ya. Nah, jadi bentuk yang ini dapat kita tentukan ya, solusi Y X-nya ini berapa ya. Nah, Y X-nya berapa. Nah, caranya ya seperti apa namanya, seperti tadi kita buat dulu bentuk bentuk akselerinya atau bentuk apa namanya, atau bentuk karakteristiknya ya, bentuk karakteristiknya. Jadi solusinya tadi apa? X berpangkat M ya. Y-nya itu adalah X berpangkat M. Kalau seandainya dia diskriminan sama dengan 0, tergantung nanti dari nilai diskriminannya ya. Diskriminannya nanti seperti apa dia? Apakah sama, apakah kecil dari 0, apakah dia besar dari 0 ya. Nah, kita buat dulu bentuk apanya? Bentuk bentuk karakteristiknya, maka dia akan menjadi seperti apa di sini? Bentuk karakteristiknya dia akan menjadi apa? Jadi akseleri, Pak. Ya, akselerinya dia akan menjadi seperti apa nanti? Menjadi apa? M kuadrat kurang apa bentuknya tadi? M kuadrat tambah M Ditambah ya. A dikurang 1. A-nya berapa?
A sama dengan A-nya sama dengan berapa? A-nya berapa di sini? Kalau seperti ini dia. 0 ya. B-nya? B-nya sama dengan min 20. Ah, ya. A-nya sama dengan, berarti dia di sini adalah A kurang 1. Berarti kalau A kurang 1 berarti 0 dikurang 1 ya. Ditambah dengan B. B-nya min 20. Berarti min 20. Sama dengan 0. Udah, berarti kita sudah dapat sebab, oh ya, sorry, ada M-nya di sini Itu ya. Pak, M kuadrat Ya. ditambah M Pak. Masih ada M. Nah, 0 dikurang 1 M ya. Ada M-nya. Kemudian kita, berarti dia ini persamaannya menjadi M kuadrat ditambah atau dikurang, atau gitu, seperti itu aja lah ya, seperti yang atas ini aja lah, supaya nanti saudara tidak ragu-ragu ya. Diskriminannya, nilai diskriminannya sama dengan akar dari diskriminannya berapa? Kok akar ya? A kurang 1 berarti 0 dikurang 1 kuadrat dikurang 4 dikali min 20 ya. Berapa diskriminannya? 1 ditambah 80 berarti 81. Berarti diskriminannya besar dari 0, Pak. Ya, besar dari 0 ya. Nah, kalau dia besar dari 0 berarti dia punya solusi apa namanya? Dia punya solusi yang akar real ya, ternyata berarti 2 akar real. Kemudian dari sini karena D-nya besar dari 0, dari sini kita hapus dulu semua. D-nya tadi kita dapatkan besar dari 0 ya, yaitu D-nya sama dengan 91 ya. Nah, dari sini apalagi yang kita lakukan setelah dapat diskriminan? Langsung saja kita cari solusi dari M-nya ya. Kita cari M-nya. M-nya berapa? M1-nya berapa? Cari akarnya. Iya, sebetulnya dengan cara akar biasa saudara juga bisa ya. Tadi kan didapatkan dia atau dengan menggunakan persamaan apa itu? Persamaan untuk mencari akar itu. Akar kuadrat itu. Berarti M1, kita cari M1 dulu. Min 0 kurang 1 ya. Plus akar dari 91 per 2. Berapa ini? Itu D-nya tadi 81 atau 91, Pak? Oh, sorry. Ya. Benar ya. 81 ya. Oke, 81. Ya, 81. Berapa ini? Berapa hasilnya? Jadi di sini min 5, Pak. 1 ditambah akar 81 9 per 2 berarti sama dengan positif 5 ya. Nah, M1. M2-nya ini aja berarti kita ambil ini. 1 dikurang 9 dibagi 2 sama dengan, nah kan dia minus kan? Berarti kan ini aja. 4. Berapa? Min 4. Jadi solusinya adalah Y sama dengan Y1 ditambah Y2 sama dengan X pangkat M1 C1 ya. X ditambah C2 X M2 sama dengan C1X berpangkat 5 ditambah C2X berpangkat min 4 ya. Nah, inilah dia ini. Y X. Oke. Any question? Pak, izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Nah, kalau misalnya yang X kuadrat Y aksen 2 kali itu kalau mengandung konstanta itu gimana Pak bentuk rumusnya Pak? Kalau yang X kuadratnya itu ada konstantanya Pak? X kuadrat ada, oh ada nilainya. Iya Pak. Ya, ada misalnya contoh nomor 3 Pak. Yang nomor 3, oke, coba kita selesaikan yang nomor 3. Ya. Sebetulnya sih caranya ya boleh juga ini nanti saudara gunakan untuk perhitungan ya, atau saudara bagi dulu gitu ya, boleh juga ya. Oke, yang ini sudah ya kira-kira ya. Kita lihat yang nomor 3 ya. Yang ini udah ya. Nggak ada lagi yang bertanya ya. Oke. Udah Pak. Kita lihat. Oke, yang nomor 3 berarti 5. Kita gunakan ini aja lah ya. Nanti kita gunakan papan. Ya, kita gunakan whiteboard. Oke. Berapa soalnya tadi? 5x kuadrat ya. 5x kuadrat Y double aksen tambah 23x Y aksen tambah 16,2 Y sama dengan 0 ya. Dari sini kan kita rubah dulu dia menjadi bentuk umumnya. Caranya seperti apa? Ini boleh ini saudara bagi semua dengan 5 ya, supaya di sini menjadi X kuadrat Y aksen ini supaya dia 1. Boleh saudara ini saudara kali semua dengan ini saudara kali semuanya dengan apa? Dengan ini saudara kali semua dengan 1/5 ya. Boleh saudara kali ini semua dengan 1/5. Sehingga dia menjadi apa? Menjadi X kuadrat Y double aksen tambah 23/5 X Y aksen tambah 16,2/5 Y sama dengan 0 kan? Nah, jadi semuanya dibagi dengan 5. Maka di sini akan menjadi 1 kan? Nah, maka dia akan sama seperti persamaan yang biasa. Nah, atau boleh juga tidak perlu saudara bagi dia dengan 5 ya. Tidak perlu saudara membaginya dengan 5. Caranya seperti apa ya? Ya tetap saja dia langsung kita buat bentuk karakteristiknya. Ya, tinggal dimasukkan saja 5M kuadrat ya. 5M kuadrat tambah A kurang, ini yang jadi masalah ini karena dia A kurang 1 ya. Oke, sebaiknya memang harus dibagi 5 dia karena di sini kan nanti di M-nya dia kan A dikurang 1. Sementara A-nya itu dia 23 itu kan di sini masih ada nilai ya. 5M. Sama saja sebetulnya 2, berarti 23 kurang 1. 23/5 kurang 1. Oh ya. Jadi dia harus dibagi. Nah, nggak bisa seperti ini dia. Nah, jadi kita bagi. Karena nanti akan terjadi kesalahan perhitungan dia ya. Jadi harus kita bagi dulu. Nggak bisa dia langsung. Jadi kita bagi, maka dia bentuk karakteristiknya akan menjadi M kuadrat ya ditambah A kurang 1. A-nya berapa? Nah, ini A-nya ya. Ini A, ini B ya. Nah, berarti A-nya 23/5 Pak. 5 kurang 1 M tambah 16,2/5 sama dengan 0 ya. Nah, maka
maka dia akan menjadi seperti ini ya. Kalau seandainya nanti kita tulis 5 di sini, maka di sini dia pengali 5 di sini ya. Kurangnya 5 di sini. Karena kenapa? Karena di sini 5 ya, berarti di sini kurangnya harus 5 gitu ya. Di 23 kurang 5 di sini, bukan 23 kurang 1. Kalau seandainya di sini 1, ya semuanya dibagi 5 kalau dari sini ya. Jadi kalau seandainya di sini 5, nah di sini pengurangnya bukan lagi 1 dia, pengurangnya harus 5. Ini boleh 23, ini boleh 62,5. Kenapa? Karena kan supaya ini 5 kan harus dikali 5 semua kan. Nah, maka dia akan menjadi sama nanti. Berarti 23 dikurang 5. Coba kita buktikan. Kali 5 misalkan. Kita balikkan lagi dia. Nah, maka dia akan menjadi apa? 5M kuadrat ditambah 23 ya. 23 kurang 5. M tambah 16,2 sama dengan 0 ya. Nah, jadi di sini harus 23 kurang 5 dia. Nah, tidak bisa ya, cuma di sini kurang 5. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini ya, saudara ya tetap menggunakan persamaan kuadrat ya, tetap menggunakan persamaan kuadrat. Jadi dia menjadi berarti 5M kuadrat, 23 kurang 5 berapa? Langsung saja kita ini kan. 23 kurang 5 berapa? 18. Berarti 18M ditambah 16,2 sama dengan 0. Nah, dari sini ya, jadi boleh menyelesaikan M-nya ini dalam bentuk persamaan apa saja ya. Jadi mana yang menurut saudara lebih mudah gitu. Seperti ini yang di atas boleh, seperti yang di bawah ini boleh. Kalau seperti yang di bawah ini berarti saudara solusinya seperti apa? Solusinya berarti M12 sama dengan dia bukan lagi ini, bukan lagi A kurang 1 ya, langsung aja ini kita ambil ya sebagai ini. Berarti min 18 plus minus akar dari, oh ya kita cari diskriminan dulu ya untuk membuktikan dia. Nah, sebelum ke M1 M2-nya kita cari dulu dia diskriminannya ya. Jadi diskriminannya sama dengan berapa? 18 kuadrat ya. Kurang 4 dikali 5 ya. Kali 5 kali 16,2. Berapa ini diskriminannya? Berapa? Nol, Pak. Sama dengan 0, Pak. Oh, ini 0 ya? Oke. Berarti kalau dia 0, berarti gimana? Berarti M1 sama 2-nya itu apa, Pak? 1 sama 2. A kurang 1. Nah, berarti kalau dia 0 berarti di sini 324 kurang 324 berarti ya. 0 kan? Nah, berarti dia sama dengan 0. Berarti kalau dia 0 otomatis ya diskriminannya M-nya sama ya. M1 sama dengan M2 kan? Ini boleh kita save dulu ini. Oke, hapus dulu. Nah,
Sudah Bapak save tadi. Berarti karena D-nya itu sama dengan 0, diskriminan sama dengan 0, berarti M1 sama dengan M2 sama dengan M ya. Berapa nilainya? Berapa nilainya? M1-nya sama dengan M2 sama dengan M. Berapa nilainya? 8 min 18. min 18. Min 18 per 2 ya. Berarti dia min 5, Pak. ya, benar ini. Min 9. Soalnya tadi dia kan oke. Langsung aja kan, karena diskriminannya sama dengan 0. Kemudian Y-nya rumusnya apa? Y-nya adalah C1 ditambah C2 ln X dikali dengan X pangkat M-nya kan. Nah, C1-nya berapa? Yang ada ya, berarti sampai di sini aja dia solusinya. C1 tambah C2 ln X, X berpangkat min 9. Nah, inilah jawabannya ya. Selesai dia. Singkat kan? Cari diskriminan, dapat M-nya, dah selesai. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan si apa itu? Ahmad Zulhi Darajat ya. Iya, Pak. Untuk Itu kenapa bisa duanya dapat? tadi, Saudara dekatan dengan kawan ya? Saudara dekatan. Ahmad Zulhi. iya, Pak. Untuk yang duanya tadi Salah satunya dari mana ya, Pak? Salah satunya tolong di ini kan, salah satunya tolong di apa namanya itu? Di suaranya dihilangkan gitu, salah satu. Kalau enggak dia bisa seperti itu dia, feedback. Jadi nggak bisa dengar juga. Bapak kan nggak apa namanya. Untuk yang duanya tadi dari mana ya, Pak? Yang min 18 bagi 2 itu, Pak. Oh, ya. Kan dari rumusnya kan? Oh, sorry. Tadi kan kita udah dapatkan persamaannya kan? Baik, kita balik ke sini ya. Dari mana ini datang ya? Tadi kan kita udah dapat persamaannya kan? Persamaan apa namanya? Diskriminannya kan kita dapatkan 0. Kemudian tinggal kita masukkan saja lagi ke rumus persamaan kuadrat kan? Rumus persamaan kuadratnya. Rumus persamaan kuadratnya apa? M 12 kan sama dengan M dia. Sama dengan akar. Berarti nilai M1 sama M2 itu sama ya, Pak? Yang di D sama dengan 0 ya, Pak? Yang diskriminasi 0. Ketika ya. Kan tadi udah Bapak jelaskan. Oh. Awal ini kan. Iya, Pak. M1, 2. Yang itu kan A kurang persamaan- 1 per 2 tadi kan, Pak? Ya, persamaan awalnya tadi kan dia 5 M kuadrat ditambah 18M kan? Ya kan? Kurang 16,2 kan? Sama dengan 0. Ya. Tambah ya. Tambah 16,2 kan? Persamaan awalnya tadi. Tambah 16,2 ya. 16,2. Rumusnya kan ini min 18 ya, plus minus akar dari diskriminan bagi 2 kan? Ya, diskriminannya kan udah jelas sama dengan 0. Otomatis apa lagi? Ya sudah, tinggal kita masukkan di sini dia min 18 kan? Tambah 0 kan nggak perlu ini karena dia sudah 0 di sini. Ya, sudah 0 kan? Masukkan ke sini 0 nilainya.
Nah, akar 0, 0 kan. Min 18 per 2 ya. Sama dengan 9. Min 9. Gimana? Ade? Sudah paham Ade ya? Apa Ahmad Zulhi tadi ya? Iya Pak. Sudah. Oke, sudah ya. Ahmad Zulhi. Nah, dari sini tinggal dimasukkan ke persamaan. Masih ada lagi yang bertanya? Silahkan. Saya Pak izin untuk bertanya Pak. Ya, si Yohanes Predi. Ya, silakan Yohanes Predi. Ini Pak, saya bingung tadi Pak di determinannya Pak. Determinan sama dengan 18 kuadrat dikurang dalam kurung Diskriminannya. 4 kali 5 ya kali 16,2. Dapat 5 itu dari mana ya Pak? Yang bingungnya. Oh, 5. Itu kan yang dari ini, dari persamaan akselerinya tadi kan, karakteristiknya. Kita masukkan, kan kita masukkan saja ke rumus persamaan kuadrat kan. Itu kan rumus persamaan kuadrat itu. Rumus untuk mencari akar dari persamaan kuadrat kan. Kan rumusnya tadi yang dalam bentuk ininya kan dia 5 ya. Mana dia nih? Bentar ya. Oke. Oke, 5 kan dalam bentuk M-nya 5M kuadrat ditambah ya, ditambah tadi 23 dikurang 5 kan, karena di sini 5 ya, 23 kurang 5 kan jadinya ada 18 M. Yang ini tadi ya, yang 23 ini kan bisa kita rubah dia menjadi karena di sininya 5 kan. Berarti 23 kurang 5 berarti 18 M dia jadinya. Nah, ditambah 16,2 ya, sama dengan 0. Nah, untuk mencari M1 dan M2-nya, kan kita tentukan dulu diskriminannya kan. Untuk mencari ini kan kita tentukan dulu diskriminannya berapa. Nah, nanti baru kalau seandainya dia imajiner solusinya, apakah mempunyai dua akar yang sama atau dua akar yang berbeda, tergantung nanti dari diskriminannya. Kita cari diskriminannya. Rumus diskriminannya kan kalau dalam persamaan kuadrat, kalau dia ada nilai di sini, biasanya kan ini sebagai A kan, ini sebagai B, ini sebagai apa? C kan? Nah, rumus diskriminannya apa? B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C ya. Benar? B kuadrat kurang 4AC. Mana siapa tadi? Yohanes Predi tadi. Iya Pak. Yohanes Predi. Dari situlah datangnya tadi diskriminannya. Berarti 18 kuadrat dikurang 4 dikali 5 dikali 16,2. Kalau seandainya ini seperti yang nomor 2 ya, yang nomor 2 itu kan tidak ada angka kan, 1 dia kan. Nah, makanya dia nggak ditulis ya, 4 dikali C saja langsung. Karena yang 4 dikali B ya. Nah, kalau dia di sini hanya tidak ada A di sini, berarti A-nya yang di sini yang di 18 ya. Nah, ini menjadi B dia. Nah, kalau seandainya di sini 1 dia nilainya. Kalau seandainya di depan ini 1 ya. Kalau di sini nggak ada nilai, di sini ada nilainya. Di sini ada nilai ya. Sini kan tidak ada nilai ya. 1 berarti ya. Di sini nilainya 1. Nah, 1 ini nggak perlu kita tulis konstanta apa. Makanya di sini yang ditulis sebagai A, di sini yang ditulis sebagai B ya. Nah, tadi kan dia di sini 5. Ada 5. Angka 5. Nah, karena dia ada angka 5 di situ. Nah, 5-nya sebagai A ya. Ini sebagai B, ini sebagai C. Tadi rumusnya dia menjadi seperti ini. Ya sebetulnya permainan konstanta saja ya. Sebetulnya boleh juga seperti ini. Nah, tapi ketika ini dia 1, maka A-nya akan menjadi 1 kan. 4 kali 1 dikali dengan C yang ini. Jadi kalau dalam persamaan diferensial ini, ininya
bentuk umumnya ini adalah 1 ya, yang awalnya ini. Makanya tadi Bapak sampaikan, boleh juga saudara bagi dia, boleh juga dituliskan ya. Nah, yang tadi kan tetap kita tulis seperti ini dia. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Yang tadi hasilnya adalah sama dengan 0. Gimana Yohanes Freddy, bisa dipahami atau masih bingung? Bisa Pak, bisa dipahami, sudah jelas Pak. Nah, oke. Yang lain? Masih ada yang ditanyakan? Silakan. Oh, kemudian ini ada yang tulisan D ini ya. D ini sebetulnya hanya pengganti dari Y double accent ya. Jadi D di sini maksudnya adalah diferensial ya. Jadi diferensial. Jadi D di sini hanya operator untuk mengganti diferensial. D diferensial. Turunan, berarti dia turunan kedua. Kalau dia D saja, berarti dia turunan pertama dia ya. Nah, ini dia 6 I ini maksudnya adalah 1 ini maksudnya ya. Nah, 1 dia. Jadi dia tidak ada lambang, tidak ada turunan di sini. Berarti dia tidak mengandung turunan pertama ataupun turunan kedua. Jadi dia pengalinya 1. Jadi dia ibaratnya yang nomor 7 ini dapat juga saudara ganti dia dengan nomor 7 ini bukan C ini ya, ini salah, ini seharusnya 0 ini. Ini bukan C, ini 0 ya, yang nomor 7. Itu kan ditulis C kan di buku itu. 0 ini. Ya. Nah, jadi yang persamaan nomor 7 itu dapat juga kita tulis sama dia dengan ini. X kuadrat Y double aksen dikurang 4X Y aksen ya, ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, sama dia. Jadi hanya masalah, jadi I-nya ini diabaikan ya. 6I itu maksudnya tidak ada turunan di situ. Apakah dia turunan pertama atau turunan kedua, tidak ada di situ. Hanya penambahan operator itu saja. Jadi nanti kalau saudara Bapak kasih tugas yang ini, saudara harus bisa mengerjakannya. Tugas minggu yang lalu ada? Sudah dikumpul? Belum ada linknya, Pak. Oh, belum ada link ya? Iya, ya. Nanti Bapak kasih linknya. Sekarang tugas yang kedua, berikutnya ya. Ini nanti saudara buat yang ini ya. Dari nomor 2 ini sampai nomor 19 nanti ya. Dibuat lagi. Kemudian, minggu yang lalu kita ada ujian, ada kuis ya? Ada, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang mungkin kita perlu kuis juga. Masih ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa kuis 1 soal. Apa Pak? Sebelum kita kuis itu Pak, minta apalah Pak? Contoh soal yang kalau jika D-nya itu kecil dari 0 Pak. Apa? Apa Pak? Contoh soal apa Pak? Yang D-nya kecil sama dengan 0 Pak. Oh, imajiner. Yang imajiner. Iya Ya? Pak, iya. Oke. Bentar ya. Bentar dulu. Nih, Bapak nanti jam apa? Kita ada seminar ini. Oke. Contoh soal yang
Dia solusinya ini ya, apa namanya? Oke, coba kita cari yang ini saja, yang tadi ya. Ini kan yang contoh yang ini, contoh yang dia imajiner ya. Nah, ini contoh imajiner. Kalau yang di apa yang tadi itu kita harus cari dulu mana dia yang imajiner atau tidak imajinernya ya. Nah, yang solusi yang ini. Kalau kita mau cari yang di soal ini juga boleh ya. Artinya kan kita tinggal apa namanya, tinggal mencari diskriminannya ya, tinggal mencari diskriminan. Misalkan contoh tadi nomor 2 dan nomor 3 tidak ya. Nah, kita lihat nomor 4. Coba kita lihat nomor 4. Nomor 4 ini apakah dia, ini kita bisa langsung menentukan diskriminannya itu. Kira-kira diskriminan nomor 4 itu berapa? Nomor 4 itu diskriminannya berapa? Siapa yang bisa langsung hitung? Besar dari 0 apa kecil dari 0? Sama dengan 0, Pak. Sama dengan 0, kenapa? A-nya berapa? Kan rumusnya A 1, Pak. kuadrat dikurang 4B ya. A-nya sama dengan? A-nya sama dengan berapa? Plus 2, Pak. Plus 2 ya. B-nya? 0. 0. Nah, B-nya 0. Kalau B-nya 0, otomatis diskriminannya akan menjadi apa di sini? Positif ya. Nah, tidak juga dia. Iya, Pak, positif. Tidak apa namanya, dia tidak nanti kita cari mana yang, coba yang nomor 5. Berapa diskriminannya nomor 5? Kita yang ininya kita buat 1 saja ya. Berarti nanti A-nya sama dengan berapa? A-nya berapa? 0, Pak. Pak. Ya. 0, Pak. 0. B? Yang bagian ini kita buat 1 yang awalnya. Berarti B-nya adalah 5/4 ya. Berarti A kurang 1 kuadrat min 4B sama dengan 1 dikurang 0 kan? 0 kurang 1 berarti min 1 kuadrat. 1 dikurang 4 dikali 5/4. Jadi hasilnya 1 dikurang, ini 4. 1 kurang 5 sama dengan min 4. Nah ini dia. Nah, ini dapat 1. Nah, ini ada nih Rizwan. Kita coba selesaikan ya. Tadi kan rumus umumnya sudah Bapak berikan ya, rumus untuk Y-nya. Sebenarnya kan hanya butuh A dan butuh B ini kan. Tidak ada lagi selain itu. Ya. Dan butuh diskriminannya. Diskriminannya ini sudah ada min 4. Kemudian dari rumusnya tinggal sudah masukkan. Tadi rumus umumnya apa? Nah, mana tadi soalnya? Soalnya dari mana? Yang nomor 5 ya. Nomor 5 ya. Nah, tadi rumus umum untuk yang imajiner tadi apa? Y sama dengan apa tadi? E pangkat apa? X pangkat M bukan, Pak? E pangkat Log X, Pak. ya. Log X, Pak.
rumusnya apa tadi? Yang Bapak ini tadi, atau kita lihat aja rumus yang ini. X pangkat ya, X pangkat ya. X pangkat ini ada di sini ya. Nah, ini dia. Kita sudah lihat di sini tuh. X pangkat apa tadi? 1 kurang 1 kurang A. Per Per 2, Pak. 1 kurang A apa? A dikurang 1. 1 kurang A, Pak. Kalau dari Bapak. Kurang apa? 1 kurang apa? Satu kurang A ya. Oke. 1 kurang A per 2. Ya. Ya, Pak. Kurang A per 2. Kemudian dikali dengan buka kurung kurawal cos A dulu ya. A cos. Cos apa tadi? Cos akar determinan. Nah, akar dari diskriminan per 2 lan X tambah B sin ya. Akar dari diskriminan per 2 lan X. Nah, udah, kan ini sudah ada semua ini. A-nya sudah ada ya. Yang belum ada apa ini? Ini kan konstanta karena dia karena hasil dari ininya tadi, hasil dari konstanta ini ya, konstanta solusinya ya, solusi basis jawabannya. Konstanta ya. Konstantanya berarti cos akar D ini sudah ada, A-nya sudah ada, D-nya sudah ada ya, D-nya ini. Udah, tinggal saudara masukkan ya. Kan ini makanya tadi Bapak menurunkan rumus ini kan supaya nanti memudahkan kita. Karena kan tadi di buku itu juga nggak ada ya. X pangkat 1 dikurang A. 1 kurang A-nya berapa? 1 kurang 0 berarti pangkat 1. 1 kurang 0 1 per 2 berarti X pangkat setengah ya. Kemudian apa lagi? A cos akar D. D-nya berapa? Min 4, Pak. Min 4. Oh, karena tadi kan sudah dengan imajiner. Dia menjadi, karena dia kan sudah kita ini kan dengan yang imajiner ya, sudah dikali dengan imajiner sehingga dia yang imajinernya tadi kan sudah hilang, berarti dia tinggal diskriminannya sudah menjadi positif dia ya, sudah menjadi positif. Berapa dia? Nah, berarti di sini dia D-nya ini karena dia sudah dikali dengan min 1 kan, yang min 1-nya tadi kan sudah kita selesaikan dengan persamaan persamaan bilang kompleks ya. Maka yang D yang ini dia bukan lagi yang sudah dikali dengan I. Nah, jadi dia di sini sudah menjadi positif. Berarti 4 ya berarti ya. Nah, artinya dia sudah menjadi 4. Berarti akar 4 dibagi 2 berarti dia sudah menjadi 2 lan X ya di sini ya. 2 lan X ditambah B sin 2 lan X. Nah, ini dia solusinya ya. Berarti A cos 2 lan X. Jadi D-nya ini sekarang D-nya sudah yang positif ya, bukan lagi yang negatif ini. Nah, dia nanti dikali dengan imajiner ya. Jadi nanti di sini akar min 4 dikali dengan I ya. Nah, karena dia dikali dengan I jadi 4I di sini nanti, maka dia akan menjadi 4 ya. Maka D-nya akan menjadi 4 ya. Kalikan dia dengan imajiner. Karena dia imajiner di sini kan. Karena diskriminannya kurang dari 1, maka dia nanti kita kalikan dia dengan akar min 1 ya. Akar min 1, maka nanti dia akan menjadi positif di sininya D-nya.
Oke? Ada yang ditanyakan? A cos 2 ln X tambah B sin 2 ln X. Nah, ini dia A dan B-nya karena tidak ada kondisi batasnya ya. Nah, kalau seperti yang di bawah, seperti yang di seperti yang ini, itu kan ada kondisi batasnya ya. Y1 sama dengan 0,4. Y aksen 1 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Sebelum kita kuis lagi. Silakan. Halo? Iya, Pak. Masih ada yang bertanya? Cukup? Kita kuis dulu ya. Kuisnya soal yang dari sini aja Bapak ambil. Nah, satu soal aja lah. Oke. Coba saudara kerjakan nomor berapa ini ya? Nomor 13 ya, nomor 13 ini. Nah, coba dikerjakan nomor 13 ya. Coba dikerjakan nomor 13 itu. Satu soal aja. Nah, ntar lagi Bapak kirimkan linknya.